Kalian percaya nggak? Kalau bulan puasa itu justru pintu ke dunia lain jadi lebih terbuka. Ini cerita nyata dari Yanti Kosasih, yang terjadi pas bulan Ramadan di sebuah rumah besar di Baranang Siang, Bogor. Waktu itu, Yanti diminta Om Yopi buat jagain rumahnya yang super besar selama beberapa hari. Awalnya sih, Yanti santai aja, ditemani dua kucing kesayangannya, Loki si abu-abu dan Muna si belang tiga. Tapi, suasana rumah yang biasanya adem, malam itu terasa beda. Dinginnya itu nusuk tulang. Loki sama Muna, yang biasanya anteng, malah jadi gelisah banget. Mereka mondar-mandir, matanya terus-terusan ngeliatin ke arah tangga yang gelap. Yanti coba cuek, mungkin cuma perasaan dia aja. Sampai akhirnya, tengah malam, pas lagi sunyi-sunyinya, dari arah tangga itu kedengeran suara aneh. Kayak ada yang nyeret sesuatu di lantai kayu, pelan, tapi jelas banget. Bulu kuduk Yanti langsung berdiri. Dia coba nenangin diri, mungkin cuma tikus atau suara kayu yang memuai. Tapi suara itu makin lama makin deket, makin jelas. Loki sama Muna sampai ngumpet di bawah selimut, gemeteran. Yanti yang tadinya berani, sekarang jantungnya udah deg-degan gak karuan. Dia coba ngintip dari balik pintu kamar, tapi yang ada cuma lorong gelap yang sepi. Gak ada apa-apa, tapi perasaan diawasi itu kuat banget. Puncaknya terjadi pas Yanti lagi berdoa. Di tengah keheningan malam, saat dia lagi khusyuk berdoa, tiba-tiba dari sudut matanya, dia ngelihat sesuatu di cermin besar yang ada di seberang sajadahnya. Sesosok perempuan bergaun putih lusuh, rambutnya panjang nutupin sebagian wajahnya. Dan yang bikin Yanti hampir teriak, perempuan itu lagi gendong bayi yang dibungkus selimut tipis. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tapi dari sana keluar air mata tanpa henti, tanpa suara tangisan. Yanti kaku di tempat, lidahnya keluh. Dia cuma bisa merem sambil terusin berdoanya, berharap semua ini cuma halusinasi. Begitu azan subuh berkumandang, suasana mencekam itu perlahan hilang. Matahari pagi seolah menghapus semua jejak ketakutan semalam. Loki dan Muna pun akhirnya keluar dari persembunyian. Siangnya, Yanti memberanikan diri nanya ke tetangga sebelah. Dengan wajah prihatin, si tetangga cerita kalau dulu di rumah itu pernah ada tragedi. Seorang ibu muda meninggal dunia setelah melahirkan bayinya yang juga nggak selamat. Mereka cuma rindu, Neng. Jangan pernah menantang apa yang nggak kita lihat. Cukup doakan saja, kata si tetangga. Yanti akhirnya paham. Tangisan tanpa suara itu adalah ungkapan kerinduan abadi. Kisah ini ngingetin kita buat selalu menghormati setiap tempat dan kenangan di dalamnya. Dan berlindung pada doa adalah cara terbaik. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus berbagi cerita bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.